Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Selamat pagi. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan hari ini hari Selasa kita akan mengawali kembali segala kesibukan kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita bersama dengan Tuhan. Hari Selasa tanggal 8 Februari 2022. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sekali lagi firman Tuhan Yakobus 3 ayat yang ke-18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apakah itu kebenaran? Kebenaran itu adalah membawa situasi yang baik dan juga menyukakan dan membawa damai sejahtera dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Itulah kebenaran. Sebab kebenaran itu sendiri adalah dari Tuhan. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Artinya kebenaran itu hanya terjadi ketika kita bisa tinggal dalam Yesus itu sendiri. Dan menyampaikan kebenaran itu sendiri kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita berada dalam Tuhan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, apalagi kita mau memberitakan Injil kepada orang, tetapi kita tidak menunjukkan kebenaran, kita tidak menunjukkan dan mewakilkan Kristus di dalamnya, maka itu bukanlah kebenaran. Kebenaran biasanya disampaikan dalam sukacita. Kebenaran biasanya disampaikan dalam damai sejahtera. Kebenaran itu bisa mengarahkan orang kepada kerajaan Allah. Kebenaran itu bisa menuntun orang untuk datang kepada Tuhan. Itulah kebenaran. Dan orang-orang yang menyampaikan kebenaran pasti dituntun oleh Tuhan untuk menyampaikannya dalam sukacita dan damai sejahtera. Artinya penuh dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang membimbing kita untuk melakukan kebenaran itu sendiri. Jadi bukan karena pikiran-pikiran dan kemampuan kita. Ada begitu banyak orang yang merasa bahwa ketika memberitakan firman Tuhan, ketika kepada orang-orang yang belum percaya, ketika dia berupaya untuk mendebat, berdiskusi, dan mematikan pola pikir orang lain, dia merasa bahwa dia sudah benar dan dia menang. Padahal saudara-saudara, bukan itu tolak ukurnya. Orang yang masih benar dan firman Tuhan yang dibawakan itu benar kalau dia bisa menuntun orang kepada keselamatan itu sendiri, menerima Kristus dalam hatinya. Itu. Makanya saudara-saudara, pergunakanlah hikmat dari atas. Rasul Yakobus saat ini mau menunjukkan kepada kita ada dua hikmat. Yang pertama hikmat dari bawah atau hikmat dari duniawi. Biasanya hikmat dari duniawi itu adalah untuk menonjolkan kepentingan sendiri, ego. Dia selalu berupaya untuk menonjolkan dirinya sendiri tanpa mementingkan damai sejahtera, sukacita dan kebenaran Kristus boleh terjadi dalam kehidupan orang di sekitarnya. Yang penting dia aman, yang penting dia nyaman, yang penting dia bersukacita. Orang lain tidak peduli. Tetapi ingatlah, itu hanya hikmat dari bawah. Makanya banyak orang berupaya untuk apa? Untuk mendapatkan berkat-berkat dengan berbagai macam cara, terlebih ya dengan cara-cara yang salah, dengan kelicikan, tipu daya, tipu muslihat dan sebagainya. Itu bukan berhikmat. Kalaupun itu berhikmat, itu hanyalah hikmat dari bawah. Dan orang yang berhikmat dari bawah, saudara-saudara, Tuhan tidak suka. Pada akhirnya Tuhan akan menghukum mereka karena mereka selalu hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi hikmat yang dari atas seperti yang dikatakan ayat 17 ini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Dia adalah orang yang murni benar, murni percaya kepada Tuhan, murni imannya hanya kepada Tuhan saja, tidak berkompromi kepada kejahatan.
tidak mau membela orang-orang yang jahat, dan berani menegur kejahatan itu sendiri sekalipun mungkin itu banyak mengalami kesulitan. Selanjutnya dia pendamai. Ini dia yang dikatakan saudara-saudara, bahwa ketika dia memiliki hikmat, dia harus membawa damai kepada banyak orang. Ketika dia mau menyampaikan sesuatu, pasti orang juga akan berada dalam sukacita untuk mendengarkan perkataan-perkataannya. Karena apa? Karena perkataannya itu diberitakan, disampaikan dengan dasar damai dari hati. Karena damai Kristus sudah berada dalam hatinya. Selanjutnya dia peramah, penurut, penuh belas kasihan. Ya, jadi penuh belas kasihan, orang-orang yang pemurah, yang dia selalu mau berbagi kepada orang lain. Itulah orang-orang yang memiliki hikmat dari atas. Dan buah-buahnya adalah buah-buah yang baik. Jadi orang-orang yang memiliki hikmat dari atas itu pasti hasil daripada kehidupannya membuahkan hasil yang baik. Sama seperti kalau kita menanam sebuah pohon itu akan terlihat baik kalau dia sudah ditaburi, sudah dirawat dengan bagus. Itu masih belum belum pohon yang baik kalau dia belum menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang lebat, buah-buah yang manis, buah-buah yang bermanfaat. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, makanya firman Tuhan ini bagi kita mau mengatakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran. Kalau memang kita menghasilkan buah yang benar, maka itu akan ditaburkan dalam damai sejahtera. Damai untuk apa? Untuk mendatangkan kedamaian. Jadi hal yang disemaikan damai, maka hasilnya juga akan mendapatkan kebenaran. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mari gunakan hikmat daripada Tuhan. Orang-orang yang berhikmat dari atas pasti akan mementingkan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Dan hasilnya, outputnya dari apa yang kita lakukan adalah apa? Orang terbawa ke dalam kerajaan Allah. Orang mau bertobat, orang mau percaya kepada Tuhan, orang mau meninggalkan dosa-dosanya, dan dia datang bersembah sujud kepada Tuhan. Itulah tanda orang yang memiliki hikmat dari atas. Sekalipun saudara-saudara kadang-kadang kita terjebak, tidak terjebak, dan sering sekali kita terjebak dalam perdebatan dan perkataan-perkataan yang tegas yang menurut orang lain itu kasar. Misalnya contohnya ada orang-orang yang munafik, ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang yang keras kepala, ada orang-orang yang tegar tengkuk, ada orang-orang yang berupaya untuk menjatuhkan kita. Memang dibutuhkan ketegasan untuk hal itu. Yang sekalipun mungkin orang selalu berkata bahwa dia kasar. Saudara-saudara, untuk mengamankan diri kita, untuk mengamankan anak-anak kita dari pengajaran yang sesat, kita boleh berkata, jangan engkau pernah datang ke rumahku ini lagi. Jangan engkau injak rumahku ini. Itu perlu dengan tegas, sekalipun mungkin seakan-akan itu kasar. Tapi menurut saya itu dengan tegas. Supaya apa? Supaya dia jangan mempengaruhi kita kepada hal-hal yang buruk. Anak-anak kita juga jangan terpengaruh buruk. Dan saudara-saudara, itu yang saya katakan tadi, bahwa kadangkala atau bahkan sering sekali kita terjebak dengan menjawab orang dengan sedikit lebih tegas. Ya, walaupun seperti yang saya katakan, orang mengatakan itu kasar, ketika kita menjawab mereka dengan tidak. Ketika mengatakan tidak boleh, dan saya tidak mau terima apa yang kau katakan, atau dengan berbagai macam cara, ya. Karena apa? Karena kejahatannya. Karena apa? Karena keinginannya. Dan saudara-saudara, tidak apa-apa, lakukanlah yang benar. Tetapi kalau memang masih boleh dibawa kepada apa? Ke dalam kerajaan Allah, lakukanlah dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang bisa menyentuh orang lain, supaya orang lain boleh semakin percaya, semakin mendengarkan Tuhan. Sebab Kristus itu datang tidak memaksakan kehendaknya. Dia hanya boleh menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, sudah datang, ketika dia sudah datang ke dalam dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, kita adalah agen-agennya. Engkau adalah pionir-pionirnya, kita semuanya, aku dan Anda, semua adalah agen-agen, saksi-saksi daripada Tuhan untuk menyaksikan Injil keselamatan itu. Pergunakanlah hikmat daripada Tuhan supaya kita boleh berhikmat dan boleh melakukan apa yang terbaik, sehingga orang terbawa dalam kerajaan Allah dan terbawa ke dalam apa? Ke dalam sorga. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, berkatilah itu. Jadikan kami menjadi orang-orang yang lembut, pembawa damai, dan tinggal dalam kebenaran. Karena itulah tandanya kami memiliki hikmat daripada atas. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, berhikmatlah, milikilah damai sejahtera dan kebenaran dari Tuhan. Arahkan orang untuk percaya kepada Tuhan dan memiliki surga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.